Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan pengaruh agama dan kebudayaan Barat di Indonesia. Silahkan ditonton dan disimak ya. Semoga video dari saya bermanfaat bagi kalian semua. Di sini saya akan menerangkan empat pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama yakni pengertian kebudayaan. Yang kedua ada perkembangan budaya asing di Indonesia. Yang ketiga ada pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia di kalangan remaja. Dan yang keempat yaitu upaya mengatasi dampak negatif budaya asing. Yang pertama, definisi kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yakni budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang artinya sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dan di dalam bahasa Inggris, budaya diartikan sebagai culture yang berarti mengolah atau mengerjakan. Secara istilah pula, budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atau keistimewaan sendiri. Jadi, budaya itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh sekelompok orang dan itu dilakukan secara turun-temurun dan bisa dianggap sebagai suatu keyakinan seperti itu. Selanjutnya yakni perkembangan budaya asing di Indonesia. Di Indonesia sudah kita jumpai banyaknya budaya yang ada di Indonesia mengalami akulturasi dan terjadinya pencampuran budaya. Tidak hanya itu, perkembangan budaya asing di Indonesia ada kaitannya dengan globalisasi. Apa itu globalisasi? Adanya globalisasi mendapatkan pro kontra dari berbagai pihak. Menurut MC Luhan, dengan perkembangan teknologi komunikasi telah membawa masyarakat di dunia memasuki dalam alam global village atau globalisasi. Jadi, menurut MC Luhan ini, globalisasi dapat ditandai dengan berkembangnya teknologi komunikasi seperti HP, terus telepon, habis itu seperti internet, kayak zaman sekarang tuh ada Instagram, ada YouTube, terus ada Telegram, seperti itu. Globalisasi dalam dunia perkembangan membawa dua sudut pandang, yakni dampak negatif atau malah dampak positif. Masalah yang perlu diperhatikan yakni wujud dari globalisasi, apakah mengandung dampak yang positif atau malah mengandung dampak yang negatif. Jadi tergantung dari masing-masing orang tersebut, apakah orang tersebut dapat menerimanya sebagai hal yang positif ataukah malah dampak negatif. Selanjutnya yakni contoh dampak positif globalisasi di Indonesia. Di situ dampak positif globalisasi ada 3. Yang pertama yakni perubahan tata nilai dan sikap. Jadi, dengan adanya globalisasi, tata nilai suatu masyarakat itu dapat dikatakan baik. Mengapa seperti itu? Contoh, jika ada seseorang yang memiliki telepon genggam, maka ekonomi orang tersebut akan dianggap sudah standar atau rata-rata. Jika orang tersebut tidak memiliki telepon genggam, maka orang tersebut dianggap ekonominya di bawah rata-rata. Jadi tata nilai di sini itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, yakni ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di mancanegara dapat kita akses secara mudah. Contohnya, dengan adanya internet, kita dapat secara mudah mengetahui informasi-informasi yang ada di mancanegara. Kita tidak ketinggalan info seperti itu. Seperti contoh juga, di Indonesia sudah terdapat kereta listrik seperti di Jepang. Dan di Indonesia sudah banyak sekali pesawat. Dan di Indonesia pula terdapat bus-bus yang modelnya itu sudah bisnis, yang sudah bagus. Itu karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari dampak globalisasi. Kemudian yang ketiga yakni tingkat kehidupan yang lebih baik. Tentunya dengan adanya globalisasi, tingkat kehidupan malah justru lebih baik. Kemudian, selanjutnya ada contoh dampak negatif dari globalisasi di Indonesia. Yang pertama yakni dampak negatif globalisasi
Pola hidup konsumtif. Apa itu pola hidup konsumtif? Konsumtif yakni di sini itu konsumen, suka menggunakan tapi tidak suka membuat, tidak suka produsen. Jadi mereka di sini itu lebih suka untuk membeli dengan uang. Contohnya, seorang ibu membelikan mainan anaknya, tapi seorang ibu tersebut tidak mau membuat mainan untuk anaknya sendiri, walaupun mainan itu dari kertas. Karena orang-orang yang pada zaman sekarang itu lebih suka beli karena menurut mereka itu tidak ribet dan itu sangat mudah. Seperti itu. Mereka lebih suka hal-hal yang mudah dan mereka tidak suka untuk membuat hal yang ribet seperti itu. Yang kedua, sikap individualistik. Individual, sendiri-sendiri. Jadi, orang-orang pada zaman sekarang itu lebih suka individu, melakukan segalanya sendiri. Mereka itu tidak suka untuk berkelompok. Seperti contoh, anak-anak pada zaman sekarang, mereka itu lebih suka bermain gadget daripada mereka itu bermain di luar. Mereka lebih suka untuk memandang gadget berjam-jam, tapi mereka tidak suka untuk bermain di luar. Contohnya, pada anak-anak zaman dahulu, pada kelahiran tahun 2000-an, mereka itu masih suka bermain di luar, bermain kelereng, bermain lompat tali, bermain petak umpet, dan bermain segalanya. Mereka itu lebih suka melakukan hal-hal itu di luar dan bertemu dengan teman secara nyata. Namun anak-anak pada zaman sekarang, mereka itu lebih suka untuk bermain dan mengenal teman itu secara dunia maya. Tidak seperti anak zaman dahulu, seperti itu. Yang ketiga yaitu gaya hidup yang kebarat-baratan. Ngomongnya sudah lo gue. Ngomongnya kecampur-campur dengan bahasa Inggris. Kemudian rambutnya yang diwarna-warni, roknya yang mini-mini, berpakaian yang terbuka, itu termasuk dampak negatif dari globalisasi. Yang keempat yakni kesenjangan sosial. Dengan adanya globalisasi, kesenjangan sosial itu akan terbentuk. Masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya akan merasa ada penghalang. Tidak seperti orang-orang pada zaman dahulu yang guyup rukun untuk melakukan kerja bakti bersama-sama, membangun poskamling bersama-sama, siskamling bersama-sama. Orang pada zaman sekarang itu mempunyai kesenjangan. Jadi antara orang yang satu dengan orang yang lain itu tidak melakukan komunikasi dengan baik. Kemudian pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia di kalangan remaja. Indonesia adalah negara yang multi etnis. Dengan begitu Indonesia memiliki ragam budaya yang begitu banyak, yang setiap budayanya memiliki nilai-nilai sosial dan seni yang tinggi. Kebudayaan yang masuk ke Indonesia memiliki dampak negatif maupun positif. Namun, pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia di kalangan remaja lebih menjurus pada dampak negatifnya. Kebudayaan yang masuk di kalangan remaja sangat memprihatinkan. Di antaranya ialah model baju yang tren sampai memperlihatkan aurat yang jelas-jelas sudah dilarang oleh agama. Yang kedua, pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah. Yang ketiga, cara mereka dalam berhura-hura yang menyesatkan mereka sendiri. Di situ sudah ada gambar. Yang pertama, ada seorang perempuan atau remaja yang salah dalam pergaulan dan menggunakan obat-obat terlarang. Dia sampai rela melukai dirinya sendiri hanya untuk memasukkan obat-obat terlarang tersebut ke dalam tubuhnya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Padahal itu tidak baik untuk kesehatan dan merusak dirinya sendiri. Kemudian di situ ada anak sekolah menengah pertama yang merokok. Padahal mereka itu memakai jilbab, memakai rok. Dan mereka itu salah pergaulan. Salah untuk mengambil langkah. Mereka merokok seperti itu. Tidak seharusnya mereka melakukan itu. Dan yang ketiga di bawah tersebut ada sekelompok anak-anak yang rambutnya itu berdiri-berdiri, bercat warna-warni. Ini termasuk pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan di Indonesia di kalangan remaja. Upaya mengatasi dampak negatif budaya asing. Yang pertama yakni kemampuan memelihara sistem nilai budaya yang dianut. Karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia. Benar sekali. Apa yang dilakukan oleh sekelompok orang maka itu dapat dikatakan sebagai budaya. Atau dilakukan secara terus-menerus dan ditradisikan itu termasuk budaya. Kemudian kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah secara cepat. Karena masyarakat yang mudah beradaptasi akan memiliki peluang yang unggul, jelas.
masyarakat itu harus pandai-pandai dalam beradaptasi. Mereka harus pandai-pandai dalam menyaring segala informasi yang berasal dari luar, dari budaya asing tentunya. Mereka harus pandai-pandai memilah mana yang baik untuk digunakan dan mana yang harus ditinggalkan. Seperti itu. Kemudian, adanya fungsi integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beraneka ragam secara terus-menerus sehingga terbentuk kekuatan sentripetal yang semakin menyatukan masyarakat tersebut. Jadi, untuk mengatasi dampak negatif budaya asing, kita harus membentuk kekuatan sentripetal yang dapat menyatukan masyarakat. Jadi kita tuh jangan bersikap individualistik, jangan bersikap itu semaunya sendiri. Kita tuh harus bersama-sama untuk menyatukan sebuah masyarakat. Dan yang terakhir yakni masyarakat perlu memiliki goal attainment atau tujuan bersama yang dari masa ke masa bertransformasi karena terus-menerus diperbaiki oleh dinamika masyarakat dan pemimpinnya. Jadi, untuk mengatasi tersebut, kita itu harus memiliki tujuan bersama. Tidak hanya masyarakat saja yang membentuk, namun dengan pemimpinnya. Bersama-sama untuk mengatasi dampak negatif dari budaya asing. Seperti itu. Inilah daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian di sini ada profil diri saya sendiri. Nama saya yakni Gus Enda Laila Nafirasari. Itu foto saya. Tempat tanggal lahir saya Malang 18 November tahun 2000. Agama saya Islam. Alamat saya Jalan Dr. Sutomo nomor 26 Turirejo Lawang Malang. Instansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan maupun salah menulis, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe. Dan jangan lupa untuk di-share. Semoga video dari saya bermanfaat. See you next time. Bye-bye.